Bohr. Niels Bohr seorang fisikawan Denmark yang memberikan kontribusi mendasar untuk memahami struktur atom dan teori kuantum. Ia menerima hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1922. Teori fisika dari Maxwell menyatakan jika partikel bermuatan, misalnya yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang mempunyai muatan positif, elektron akan mengalami percepatan. Dari jari-jari lintasan elektron menjadi semakin kecil mendekati inti atom dengan lintasan berbentuk spiral. Pada suatu saat, elektron tidak mampu lagi mengimbangi gaya tarik inti sehingga akan bergabung ke inti atom. Namun pada kenyataannya, elektron tidak bergabung dengan inti atom dan atom bersifat stabil. Sehingga model atom Rutherford tidak stabil karena bertentangan dengan hukum fisika Maxwell. Lalu kemudian Niels Bohr dengan menggunakan alat spektrometer, dia mengamati di situ ada tabung pelepasan diisi dengan sebuah gas. Ketika tegangan dinyalakan, jadi ada aliran elektroda dari negatif ke elektroda positif. Elektron atom tersebut bertumbukan dengan gas. Proses tumbukan ini secara bertahap akan menyebabkan pemancaran cahaya oleh atom. Cahaya yang dipancarkan diuraikan menjadi komponen-komponen oleh sebuah prisma dan warna yang terfokus pada posisi tertentu sesuai dengan panjang gelombangnya dan membentuk garis berwarna. Pada pelat foto bayangan berwarna ini disebut dengan garis-garis spektrum. Pada spektrometer menunjukkan bahwa spektrum atom bersifat terputus-putus atau diskrit. Hal ini menunjukkan bahwa spektrum cahaya ini dia tidak mengelilingi inti atom dengan lintasan berbentuk spiral. Karena jika lintasan berbentuk spiral, maka energi yang dipancarkan oleh elektron-elektron dalam bentuk gelombang elektromagnetik seharusnya memberikan spektrum yang bersifat kontinu. Spektrum atom yang diskrit menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, Niels Bohr mengemukakan postulatnya. Yang pertama, setiap elektron dalam atom mengelilingi inti dalam lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan orbit atau kulit. Kemudian, elektron dapat berpindah dari orbit yang satu ke orbit yang lainnya. Jadi, dia bisa memancarkan atau menyerap energi. Apabila dia menyerap energi, berarti elektron akan berpindah ke orbit yang dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Atau jika elektron itu melepaskan energi, elektron akan berpindah ke orbit yang tingkat energinya lebih rendah. Namun, teori Niels Bohr ini memiliki kelemahan. Yang pertama, dia hanya dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen secara akurat, tetapi gagal menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks dibandingkan atom hidrogen. Yang kedua, asumsi bahwa elektron mengelilingi inti dalam orbit melingkar tidak sepenuhnya benar, karena orbit yang berbentuk elips dimungkinkan. Tiga, tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus pada spektrum atom hidrogen. Bohr menganggap elektron hanya sebagai partikel. Teori atom selanjutnya menggunakan sifat dualisme elektron, yaitu sebagai partikel dan gelombang.